Baik, untuk selanjutnya, suku yang dipakai ialah suku ibu, bukan suku bapak atau ayah. Akan menjaga supaya keturunan itu jangan bercampur-campur dan harta jangan berpindah. Itulah sebabnya maka keturunan dari ibu dan harta dipulangkan kepada perempuan. Jadi yang mendidik dan memelihara anak ialah ibu dan mamaknya yang laki-laki. Ayah atau bapak itu adalah seperti orang menumpang saja di rumah perempuannya. Adat yang serupa itu menghambat benar kepada kemajuan anak negari. Sebab anak-anak itu tiada diwajibkan dipelihara oleh ayah. Oleh sebab itu adat Minangkabau itu menghambat kemajuan. Dilakukan timbangan oleh pembesar yang tersebut kepada pemerintah tinggi. Pertama, supaya adat pusako itu dihapuskan dan diganti dengan adat pusako seperti bangsa yang lain, yaitu pusako turun dari bapa kepada anak, bukan dari mama atau ibu kepada keponakan. Kedua, supaya segala harta pusaka yang ada dibagi-bagi atas orang-orang yang berhak, supaya jangan ada juga harta tua atau harta perkongsian. Ketiga, supaya pemerintah bersuku, berhindu dan berpenghulu itu dihapuskan dan diganti saja dengan kepala kampung. Jadi orang dalam negeri hanya diperintahi kepala kampung saja, bukan diperintahi oleh penghulu masing-masing. Timbangan tuan ini disalahkan pula oleh pembesar-pembesar yang lain, yaitu oleh tuan yang mengetahui benar akan adat Minangkabau. Pertama, adat pusako itu jangan dihapuskan sebab di Minangkabau sudah dilazimkan ke orang bersesi boleh lebih dari seorang sampai 4 orang. Kalau laki-laki itu cukup kekayaannya, mempunyai kekayaan yang banyak maksudnya. Tentulah dapat ia memelanjai anaknya pada berapa orang perempuan atau induk. Tetapi kekayaan orang tiadalah sanggup akan mengasuh dengan sempurna semua anaknya yang 2-3 ibunya itu. Apalagi kalau mati laki-laki itu, sengsaralah hidup anak-anak itu. Kenyataannya lihatlah di tanah-tanah yang lain-lain. Banyak perempuan-perempuan yang memperjualbelikan badannya dan anaknya sebab tiada mampu meliharanya. Tetapi kalau ada adat pusako seperti di Minangkabau, biarpun seorang laki-laki ber-4 isinya dan pada tiap-tiap perempuan itu ada 2-3 anaknya, biarpun ia mati atau jatuh miskin, anak-anak dan isinya tiadalah akan sengsara sebab segala perempuannya itu dan anak-anaknya itu ada berhak pada harta tua atau harta pusako yang boleh dipergunakannya supaya terjauh dari sengsara. Pendeknya, sebab ada pusako itu, itulah maka anak negari Minangkabau ini aman dan sentosa. Pasal yang kedua ialah supaya harta pusako itu dibagi-bagikan, pendeknya dihapus. Kalau pusako itu dihapuskan, tentulah tiada ada lagi simpanan dalam satu kaum yang berguna untuk anak-anak atau perempuan-perempuan di dalam sehindua atau sehindua itu. Maksudnya tidak ada guna. Maksudnya satu kaum yang berguna untuk anak-anak atau perempuan-perempuan itu di dalam seindua itu. Kalau ada dalam sengsara, pendeknya nanti terjadilah hidup berasing-asing. Untuang tuan baknya tuan, untuang ambo baknya ambo. Akhirnya tentu banyaklah perempuan karena miskin memperjualbelikan badannya dan anaknya dan kehormatan dirinya. Dan ketiga supaya kekuasaan penghulu-penghulu itu di atas anak buahnya dihapuskan.
perkataan itu salah benar, sebab penghulu itu kepalanya dari kaumnya. Kalau hilang kekuasaannya, siapakah lagi yang akan menjaga perbuatan dan kelakuan orang dalam kampung? Yang salah tiada dapat dihukum dengan undang-undang, tetapi dapat juga dengan adat. Umpamanya orang menyia-nyiakan anaknya tidak dapat dihukum dengan undang-undang, tetapi karena adat dalam negari itu, maka segala pemilihnya dan penghulunya malu. Apalagi kata Tuhan itu juga, adat aturan negari itu tiada dapat diubah dengan undang-undang yang ditulis di atas kertas saja, sebab barang suatu yang sudah menjadi darah daging manusia amat susah menghilangkannya. Dalam hal yang tersebut di atas ini, datanglah keputusan dari pemerintah negari bahasa adat Minangkabau bahwa adat Minangkabau sebaik itu tiada boleh dirusak, sebab kewajiban kepada pemerintah akan melera adat yang sangat dimuliakan orang itu. Demikianlah sampai sekarang adat kita di Minangkabau ini masih terpakai juga sampai sekarang, yaitu seperti diteguhi dan dihormati oleh pemerintah dengan Wislut Komisaris Jenderal dari Tanah India tanggal 11 Oktober 1833 nomor 210. Di dalam tahun 1911 Tuan Besar Bailot di dalam tahun 1911 Tuan Besar Balot mengadakan rapat besar dengan tuanku-tuanku laras di Minangkabau ini dengan orang-orang cerdik pandai di Bukit Tinggi akan memperkatakan perkara adat. Angku Gunawi mengeluarkan buah pikiran. Sajak dari orang Minangkabau melebihkan anak juga dari kemenakan, karena itu adalah pepatah. Kaluak paku kacang balimbiang dan seterusnya. Anak di pangku kemenakan di bimbing dan seterusnya.